Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Khalif Bagas Susilo. Kami sebelumnya mengucapkan terima kasih telah diperkenakan untuk menyampaikan presentasi kami pada siang hari ini. Kami juga berterima kasih untuk teman-teman dari R4 telah diberi kepercayaan untuk menyampaikan presentasi tentang kasus pelanggaran HAM pembunuhan anak di Indonesia. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Rohman Miftahudin, 2. Anissa Amelina Susilowati, 3. Putri Nurrahmah, 4. Anissa Rizky Primawati, 5. Saya sendiri, Tegar Septian Pangestu. Untuk yang pertama, tentang pengertian pelanggaran HAM, akan disampaikan oleh Rohman Miftahudin. Untuk Rohman Miftahudin, dipersilakan menyampaikan materi. Pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, melalui, membatasi, dan atau mencabut hak seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak dapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Pengertian ini menurut UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Jenis-jenis pelanggaran HAM. Yang pertama, pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. Contohnya, yang pertama, orang tua memaksa kehendaknya kepada anaknya. Yang kedua, tidak mendapat pelayanan kesehatan dan pendidikan yang sejajar. Yang ketiga, tidak mendapat keadilan sosial di tengah masyarakat. Selanjutnya tentang pelanggaran HAM berat akan disampaikan oleh Anissa Amelina. Mbak Anissa Amelina dipersilakan menyampaikan materinya. Jenis pelanggaran kedua yaitu pelanggaran HAM berat, yang merupakan pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan pelanggaran berat dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan genosida adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok nasional, etnis, ras, ataupun keagamaan. Contohnya, membunuh anggota kelompok dan menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap suatu anggota kelompok. Kejahatan pelanggaran HAM berat yang kedua yaitu kejahatan terhadap manusia yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan serangan yang meluas. Contohnya, pembunuhan, perbudakan, pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan. Selanjutnya, contoh kasus pembunuhan di Denpasar, Bali, atau kasus pembunuhan Angelin akan disampaikan oleh Mbak Putri Nurrahmah. Untuk Mbak Putri Nurrahmah, dipersilakan menyampaikan materi. Kronologi pembunuhan Angelin merupakan kasus kekerasan terhadap anak berusia 8 tahun yang bernama Angelin yang dilakukan oleh ibu angkatnya yaitu Margaret Christina Megawe. Penyebabnya karena sang ibu depresi atas kematian suaminya. Angelin disuruh melakukan pekerjaan rumah sehingga sering terlambat ke sekolah dan berakibat pada mental Angelin yang menjadi sangat pemurung dan cenderung tertutup. Angelin dikabarkan hilang pada Rabu 10 Juni 2015. Ditemukan jasad Angelin di bawah pohon pisang dengan luka kekerasan fisik berakibat pendarahan otak karena benturan benda tumpul di wajah dan kepalanya. Penyelesaian kasus Angelin. Diduga kematian Angelin karena kekerasan dan pemerkosaan oleh Agustai Hambamai, lalu beberapa lama kemudian Agustai menjadi tersangka pembunuh tersebut. Lalu ia memberikan pengakuan tentang kejahatannya dengan Margaret, namun pengacara tidak menyatakan Margaret bersalah karena
bukti dianggap tidak valid. Dalam proses penyelesaian kasus tersebut, banyak kejanggalan terhadap surat menyurat pengadopsian Angelin. Lalu pengacara Hotman Paris Hutapea membuka kembali kasus tersebut dengan menemui Agus dengan bukti-bukti yang ada. Terungkaplah tersangkanya yaitu Ibu Margrit dan dijatuhi hukuman. Selanjutnya, kasus pembunuhan di Dusun Paponan, Desa Bejan, Kecamatan Bajin, Kabupaten Temanggung akan disampaikan oleh Anissa Rizky Primawati. Untuk Mbak Anissa Rizky Primawati, dipersilahkan menyampaikan materinya. Kasus pembunuhan di Dusun Paponan, Desa Bejan, Kecamatan Bejan, Kabupaten Temanggung. Pembunuhan bocah 7 tahun. Kronologi dari pembunuhan tersebut yaitu kasus penganiayaan pada Januari 2021 terhadap bocah perempuan bernama Aisyah berumur 7 tahun yang berujung menewaskan. Tersangka kasus pembunuhan tersebut adalah orang tuanya sendiri, Marsudi dan Suwartina, dan juga tetangganya Haryono dan Budiono yang diduga seorang dukun beserta asistennya. Diduga pembunuhan disebutkan karena ucapan tersangka Haryono yang menganggap korban adalah keturunan genderuwo dan meminta pasutri tersebut untuk menenggelamkan kepala korban ke bak mandi hingga tidak bisa bernafas. Jasad korban disimpan hingga 4 bulan, ditemukan hanya tinggal kulit kering dan tulang. Kasus tersebut diungkapkan oleh paman dan bibi korban yang merasa curiga karena orang tua korban selalu beralasan jika ditanya sang korban. Lalu mereka mendapati sang korban sudah tergeletak di ranjang. Paman dan bibinya melaporkan kejadian tersebut ke warga dan perangkat desa setempat. 16 Mei 2021, warga dan seperangkat desa lainnya akhirnya melaporkan ke pihak yang berwajib. Penyelesaian dari kasus pembunuhan Aisyah, tersangka dijerat pasal 76C Junto pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Subsidiar pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, lebih subsidiar pasal 351 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Kesimpulan dari dua kasus di atas, banyak faktor yang mengakibatkan orang tua melakukan penganiayaan terhadap anaknya. Salah satunya faktor psikologi, yang kedua yaitu faktor ekonomi, yang keempat latar belakang keluarga, dan yang terakhir kurangnya pengetahuan tentang HAM. Jika ada saran, boleh ditinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe akun kelas kami. Sekian dari kami, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.